نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك زين
ويوحدون بمشاكل والجامد والزايد يضرب يدري الساكن ويسر بفضله الطارق حكيم الله آمن طائم حاجة البعد لقد وقرأت القدام كتابا لك دام قد جاءته بالدموع السواكن وأقام بين النادم والتائب وخائف لنفسه وعاتب وابك من الذنوب إلينا ولا يزالون بالاستغفار حتى يكفك قدها يقول الوياحد ويعود الرحمن بالمظلوم وأدركوا المكروه ولم أحد من القوم وهو قائل وسبحانه وتعالى من ملك أوجد نورة فيه محمد صلى الله عليه وسلم من نعيم فإن يخلق آدم من الدين اللازم وأراد فضله على الأشياء فقال هذا سيد الأنبياء وأكل الأنبياء وأكرم الحبائب اللهم اللهم صل وسلم وبارك عليه ويقول الحق عن سبيل وجلالي لأجعل من أقصني بشهادتك من كذب بي أدخله الجنة برحمتي يا تسليم كثير الوجود ما يلك قادر ولو جاء بمنه المجود واسبك عاجل أن أترك حويت من خصال الكرم والجود أكون شرف أنت المقصود يا أشرف من نال المقام المحمود وجاء الرسل من قبلك لكنه بالرفعة والعلا لك شهود اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وتجعل ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات والأرض وضجت الملائكة تحليلا وتحديدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله راحت الأثيار تشدو بليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد راحت الأثيار
Salam
وسلم وبارك عليه. الفاتحة. Sallallahu alaihi wasallam diiringi oleh remaja Darmaulid Masjid Al-Abror. Mudah-mudahan kita yang membaca dan yang mengikutinya senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan sambutan. Yang pertama, sambutan dari ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Masjid Al-Abror, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh akhirnya Bapak Wardi Hussein. Kepada Bapak Wardi Hussein, kami persilakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, adronya mantap. Alhamdulillahirabbil alamin, ala murudina wa dina salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saya tidak banyak-banyak. Yang pertama yang kita hormati Ketua Masjid Jami Al-Abror Bapak Haji Abrojak dan para stafnya. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Maulid Nabi Baginda Nabi besar Muhammad SAW Bapak Mansur atau Bapak Tiur. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya dan juga anak-anak untuk berkiprah di Maulid Nabi, dan juga para staf-stafnya dan para sesepuh semuanya, Bapak RT, Bapak RW, dan juga semuanya. Terima kasih. Dan juga terima kasih juga kepada semua donatur yang telah memberikan sumbangsinya kepada acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW di Masjid Jami Al-Abror. Semoga sumbangsi yang kecil maupun besar tetap dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang telah memberikan sumbangsinya baik waktu, uang, tenaga, pikiran, semoga dibalas oleh Allah dengan kenikmatan yang tiada tara. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga terima kasih, selamat datang juga kepada para kiai, para alim ulama yang telah datang memberikan keberkahan kepada kita semua tamu Allah di acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW di Masjid Jami Al-Abror. Semoga kita doakan para kiai, para habaib, para alim ulama, para guru-guru ngaji, semoga pada sehat dan juga bertambah ilmunya. Kita dibagi ilmu, semoga para alim ulama bertambah ilmunya, dan juga kepada anak-anak yang kecil-kecil yang paling penting ya Pak. Saya di Masjid Jami Al-Abror, di Masjid Jami Al-Abror adalah orang-orang yang ngumpulin anak-anak, yang ngumpulin anak-anak supaya nggak mabuk, supaya nggak main judi, supaya nggak nongkrong, minum minuman keras, ya Pak. Yang tukang ngasih mau itu hasannya Pak Ustadz Abdillah tadi yang pertama tuh, itu dia ngasih mau itu hasanah, ya. Yang bimbingan mentalnya Bapak Polisi Brigadir Endar Sarjana Hukum, putra dari Bapak Sudadi. Itu dia bimbingan mentalnya itu ada. Polisi mau ikut pengajian Pak, jarang-jarang, ya, masih muda lagi, ya. Juga dari keluarga Ibu Sarlota. Semoga remaja Masjid Jami Al-Abror juga membuka untuk remaja-remaja yang lain ikut pengajian, silakan, ya. Dan juga kami perkenalkan tim hadroh dari Masjid Jami Al-Abror dan Maulid Nabi namanya. Bapak-bapak nih yang di sekitar Masjid Jami Al-Abror yang mau pakai silakan, kami tidak pamrih, nggak pakai duit,
silakan. Ya kalau ada nggak apa-apa, kalau kagak ada, bang saya nggak punya duit mau pakai hadroh, silakan bawa. Saya ngajarin sama anak-anak, jangan pamrih sama orang. Ya, kita hidup di masyarakat saling membantu. Jangan pamrih, tolong menolong. Jadi kita nanti dimanapun ditolong sama orang. Ya. Dan juga selamat datang para pengurus masjid, seluruh pengurus masjid di Jalan Bangka dan Musola. Terima kasih banyak. Dan juga para pengurus yang udah ngasih sumbangsinya. Semoga apa yang diberikan untuk acara malam hari ini, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga diberikan kita kesehatan dan juga keselamatan di dunia dan akhirat. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, jazakallah khairan katsira. Kami ucapkan kepada Ketua Panitia Peringatan Maulid Masjid Jami Al-Abrah yang telah disampaikan oleh akhina Bapak Wardi Husin. Mudah-mudahan semangat para adik-adik maupun kawan-kawan kita untuk selalu berukhuwah Islamiyah, senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, sama-sama kita hormati guru kita, orang tua kita, Bapak Kiai Rifan Hidayat LC. Ya, sama-sama kita hormati Haji Husin. Ya, sama-sama kita hormati pengurus Masjid Al-Abrol, Bapak Haji Odak. Ya, sama-sama kita hormati Bapak kita, orang tua kita, yaitu Bapak Dr. Andes Abdul Hamid. Ya, sama-sama kita hormati guru kita, orang tua kita, yaitu Bapak Donaldes Jainuri. Yang sama-sama kita hormati pengurus masjid dan musola Kelurahan Belamampang dan para kiai tokoh masyarakat alim ulama yang saya tidak sebut namanya karena saya tidak hafal. Saya mohon maaf, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Pertama-tama mari kita panjatkan puji kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada malam hari ini yang telah ini mudah-mudahan awetnya bapak-bapak kalian di sini selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu juga kepada bapak-bapak sekalian perlu kita informasikan bahwa di RW Kepsul 11 sekarang sedang saya galakan penghijauan. Satu RW saya tanggung semua dari RT 1 sampai dengan 0015. Makanya pengurus Masjid Al-Abrol semua saya hidupkan karena hijau adalah sangat penting, karena hijau adalah suatu pandangan yang luar biasa baiknya. Untuk itu para bapak-bapak sekalian yang pada malam hari ini hadir, mudah-mudahan tahun depan atau kapan saja kalau mengadakan Maulid Nabi sedikit atau besarnya, mudah-mudahan infakkan dosa-dosa disampaikan kepada masjid-masjid yang ada di Kelurahan Belamampang, khususnya warga RW 16 Belamampang. Kalau kita sebutannya orang kaya tetapi amalnya jeblok, itu saya yakin mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala surganya juga tipis, ya. Harus ditelanjangi dulu karena apa? Amalnya kurang baik. Makanya kepada seluruh warga RW 011 yang punya rezeki banyak, marilah kita makmurkan masjid, marilah kita makmurkan musola, marilah kita makmurkan tetangga kita kanan kiri semuanya.
kalau kita beramal, insya Allah selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu juga kepada Bapak sekalian, bahwa pada malam hari ini maulid bukan yang terakhir. Kita dengan bidik-bidik maulid di Al-Abrar terakhir. Kapan saja bapak-bapak ibu sekalian boleh mengadakan maulid Nabi. Jadi jangan bilang di depan saya maulid ini hanya terakhir. Tidak ada maulid terakhir. Kapan saja bisa. Karena kita kalau ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Nabi kita, insya Allah rezeki Bapak akan bertambah banyak. Tetapi kalau kita baik, insya Allah semuanya akan terjadi. Saya yakin 100% yang hadir di sini mudah-mudahan iman dan takwanya selalu tebal. Jangan sampai tergoyahkan dengan adanya politik pemerintah yang kurang baik. Makanya kita harus hati-hati setiap mendapatkan informasi yang kurang baik, kita buang jauh-jauh. Dengan adanya isi, dengan adanya yang Islam akan dipertolakkan, kita jangan hatinya jangan tergoyah. Yang penting akidahnya jangan berubah. Kenapa? Kalau akidahnya akan berubah, kita akan bahaya di dalam menghadapi kita hidupnya sekarang ini. Gonjang ganjing, bapak-bapak sekalian. Bapak-bapak perlu kita sekali. Belum apa-apa pemerintah yang namanya pilkada. Siapa yang memilih? Kita aja belum selesai masalah lain-lainnya, kita akan melonjak ke tinggi. Masalah pilkada, masalah politik, masalah apa-apa, kita jangan didengar. Yang penting kita, marilah kita rezeki yang halal dan thayyiban. Mudah-mudahan bapak-bapak semua yang selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu juga kepada bapak-bapak ibu sekalian, saya tekankan kepada anak-anak remaja, marilah ya sering tiap minggu ada pengajian. Sekarang di musola dan masjid di RW 011 setiap hari boleh dikatakan ada pengajian untuk mengurangi kenakalan daripada remaja. Insya Allah remaja dekat kepada kiai, dekat kepada masjid, dekat kepada musola, yang akan datang mudah-mudahan remaja kenakalan akan berkurang. Di samping juga pada sekalian, perlu kita informasikan bahwa di RW 11 besok pagi akan ada pengecoran musola, yaitu musola Darul Hasanah di RT 003. Bapak-bapak sekalian yang punya waktu, yang punya tenaga yang sehat, marilah kita sana untuk mengecor musola Darul Hasanah. Jadi di RW 11 tiap tahun boleh dikatakan tambah musola. Jadi satu RT musolanya 3, ada yang satu musola, satu RW, ya satu RT itu di masjidnya 2. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat untuk kita semua. Karena apa? Tanpa kita dekat sama kiai, sama ustaz, sama masjid atau pada sesepuh-sesepuh agama, kita nanti kesananya akan hidup susah. Karena apa? Sekarang godaan-godaan sangat banyak, terutama mengenai dunia-dunia yang mengganggu keamanan dan ketertiban, terutama untuk anak-anak kita. Di samping itu mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini pada malam hari mendapatkan ukhuwatul hasanah. Karena apa kehadiran di sini? Kalau kita rela, insya Allah semuanya akan jalan lancar. Kita kembali ke dari sini, mudah-mudahan istrinya disambut dengan baik. Karena apa? Kita dari sini walaupun sedikit besarnya mendapatkan rezeki, insya Allah rezekinya yang halal dan thayyiban. Karena apa? Ini penyumbang ini adalah rela untuk mengadakan maulid di kami Al-Abrar ini. Untuk itu kepada bapak sekalian, sekali lagi saya tekankan di sini bahwa semuanya ini adalah milik kita semua. Kita harus cinta Nabi, terutama kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, kalau kita ingat kepada Nabi, baru ingat saja, insya Allah semuanya akan jalannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, apabila kita ingat kepada Allah, insya Allah dipanjangkan umurnya bapak-bapak kalian yang ada di sini. Di samping itu juga kepada bapak-bapak ibu kalian,
Jangan hanya cinta kepada anak saja, tetapi cinta kepada tetangga kanan kiri, terutama kepada seluruh umat yang ada di Kelurahan Kalimantan, khususnya RW 12. Jangan saling ikut-ikutan. Yang mampu membantu yang kurang mampu. Yang kurang mampu harus tahu diri bahwa bantuan itu tidak hanya sekejap, tetapi untuk selamanya umat muslim yang ada di RW 12 insya Allah bisa terbantu. Untuk itu RW 011 ini marilah kita hidupkan, karena kalau kita hidup insya Allah kita semuanya berpikir secara jernih dan terang. Karena apa? Wilayah kita itu adalah milik kita semua. Tidak ada yang merah. Kalau merah bahaya. Ibu-ibu kalau merah juga bahaya. Ya? Jadi jangan kali-kali kalau kita tidak cinta itu. Kita itu bukan kampanye dari partai, tetapi kita kalau lihat itu insya Allah matanya redup. Tetapi kalau lihat merah kita selalu larang. Ya, ibaratnya orang kamu tak bayang. Itu panas langsung nendang. Nah ini jangan sampai, karena apa? Kita ini adalah, marilah kita tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah semuanya ini maulid ini lancar, tidak ada masalah, terutama panitianya ini yang ganteng-ganteng ya, semua dihidupkan oleh Pak Haji. Walaupun bagaimana Pak Haji adalah istilahnya seperti ini yang sudah cukup lama. Untuk itu kepada bapak-bapak kalian, ketepatan itu yang melakukan lepas dulu, pemilihan nomor 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita sama-sama berkumpul dalam merayakan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah perkumpulan kita membawa keberkahan yang besar bagi kita sekalian. Jadi semua yang punya iman di dalam hatinya pasti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab keimanan seseorang itu gak bakal sempurna, gak dianggap orang beriman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila di dalam hatinya gak ada cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sekalian dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin iman kuat, semakin cinta juga besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, jangankan manusia yang dikasih akal sama Allah, binatang pun kenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Binatang kenal arti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sampai disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, dahulu orang itu ketika mereka melaksanakan ibadah haji, zaman belum ada kendaraan mobil, belum ada kendaraan bermotor kayak sekarang, belum ada jalanan tol kayak sekarang, masih orang mengendarai unta, masih mengendarai keledai. Itu dahulu diceritakan bahwasanya apabila orang-orang telah melaksanakan manasik haji, mereka semuanya bergegas pergi ke Madinah untuk berziarah ke makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengendarai unta. Namun yang luar biasa, ini para ahli sejarah mencatat, bahkan beberapa guru-guru kami menyatakan bahwa mereka mengalami kejadian ini sekitar 60 tahun yang lalu ketika menuju ke kota Madinah masih mengendarai unta. Mereka menyaksikan kejadian ini. Sebab
itu disebutkan ketika orang-orang mengendarai unta yang akan ditunggangi menuju ke Madinahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berziarah. Mereka dapati unta yang ditunggangi untuk berziarah ke makam Rasulullah itu jalannya lebih semangat, lebih cepat. Sampai digambarkan oleh Imam Al-Taibai di dalam syairnya menceritakan tentang yang ditunggangi yang makin semangat ketika ditunggangi menuju ke Madinah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan ada hadis surah bismil abaid wa hazza syukru atafar rakaib alam taraha wa qad maddat khudaha wa salat min madamiha sa'aib. Beliau mengatakan ketika diserukan seruan untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seruan tersebut menggetarkan unta yang ditunggangi untuk berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga digambarkan alam taraha wa qad maddat khutaha wa salat min madamiha sahaib. Tidak akan kau melihat unta tersebut, unta-unta yang ditunggangi ini memanjangkan langkah mereka tidak seperti biasanya. Mereka makin cepat berlari, langkah mereka makin panjang. Perjalanan yang seharusnya ditempuh 1 minggu, 3 hari mereka capai perjalanan tersebut. Mereka ditempuh perjalanan itu dengan waktu 3 hari yang mestinya 1 minggu. Terus dikatakan, tidakkah engkau melihat air mata keluar dari mata unta-unta yang ditunggangi untuk berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Hingga dikatakan, fahim tahu pada jazbaz zimami wala tasubha faqaidu syauqiha lil hayy jalid. Itu lepaskan kekangan unta yang kau tunggangi, jangan disetir lagi untanya. Sebab apa? Kerinduan yang ada di dalam diri unta tersebut kepada Rasulullah. Ini unta akan menyetir engkau, membawa engkau langsung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi unta-unta yang ditunggangi untuk berziarah ke makam Rasulullah udah tahu jalan mereka, nggak perlu disetir lagi, nggak perlu diarahkan lagi. Lepaskan tuh kekangan unta, unta akan membawamu langsung ke makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, ini unta, ini binatang. Sampai Imam Al-Taibai bilang, fahim taraban kama hamad wa illa fa innaka fi tariqil hubbi kadhib. Tanyakan kepada dirimu, sampai di mana kecintaanmu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau onta semacam ini kecintaannya kepada Rasulullah, wah kita bagaimana kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang punya cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab orang yang cinta sama Nabi orang yang untung dunia dan akhirat. Kita nih jadi umat Nabi Muhammad, kita beruntung. An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bilang, kullu ummati yadkhuluna jannah. Umatku semuanya bakal masuk surga. Alhamdulillah berkat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita semuanya, bapak, ibu-ibu nih, kita jadi umat Nabi Muhammad. Insyaallah kita semuanya masuk surga. Yang penting apa? Kita meninggal dengan membawa kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuh kalau kita bawa nih kalimat saat kita meninggal, ambil kabar gembira, kita masuk surga. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bilang, man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya pada saat dia hidup di dunia ini, di akhir hayatnya dia mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia masuk surga. Sebab memang janji dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap umatnya bakal masuk surga. Kullu ummati yadkhuluna jannah, katanya Rasulullah, illa man aba, kecuali yang kagak mau. Masya Allah, ada orang kagak mau masuk surga? Ada gak di sini yang kagak mau masuk surga? Semuanya pada mau masuk surga. Jangankan kita, ente keluar ke jalanan, tanya sama orang yang lagi pada mabok, masuk surga atau masuk neraka, dia pada bakal bilang mau masuk surga. Padahal lagi mabok, tetap juga maunya masuk surga. Jangan sama tukang mabok, tanya sama orang gila di jalanan. Orang gila di jalanan, lu mau masuk surga atau masuk neraka? Digepuk kita sama orang gila, bilang gua mau masuk surga. Dia walaupun gila tetap pengen masuk surga. Makanya waktu Nabi bilang semua umatku bakal masuk surga kecuali yang kagak mau. Sahabat dengan gitu ya Rasulullah, siapa nih orang gila yang kagak mau masuk surga? Kecuali yang kagak mau. Ada gak di sini yang gak mau masuk surga? Sahabat heran, siapa nih manusia
Lebih gila dari orang gila. Orang gila ditanya masuk surga, dia bilang iya. Cuma nih hamba Allah kagak mau masuk surga. Kenapa? Sahabat nanya, ini siapa gerangannya Rasulullah yang kagak mau masuk surga? Beliau mengatakan, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Rasul bilang, yang taat kepada Allah, taat kepadaku, insya Allah dia masuk surga, kata Nabi Muhammad SAW. Tapi yang melanggar perintah Allah, yang kagak mau taat sama Allah sama Rasulnya, dia yang macam begini, yang kagak mau masuk surga, kata Rasulullah SAW. Makanya biar kita taat sama Allah, jadi kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala bersama Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi semuanya masuk surga. Cuman biar kita tahu, surga itu tingkatannya banyak, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya tanya, surganya Nabi Muhammad sama surganya kita sama apa beda? Beda. Di surganya Nabi Muhammad SAW, surganya para sahabat sama surga kita sama apa beda? Beda. Surganya para aulia Allah, tuh jagoan-jagoan, para kekasih-kekasih Allah, sama surganya kita nih yang tukang maksiat, sama apa beda? Beda. Tingkatan-tingkatannya banyak. Yang paling tinggi Firdausul A'la, dan yang paling tinggi surganya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita masuk surga nggak cuma di bawah, surganya Nabi Muhammad SAW. Kalau umat Nabi semuanya masuk surga, cuman kan kita nggak tahu, ada surga yang di atas, ada yang di tengah, ada yang di emperan, macam-macam. Masuk untung, masuk surga aja udah untung, walaupun cuma di emperan. Ya Rabb, mudah-mudahan kita masuk surga. Cuman ambil kabar gembira, orang yang punya cinta di dalam hatinya kepada Rasulullah SAW gak cuma masuk surga dia, tapi surganya dia sama Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi secara umum masuk surga, tapi yang sama Nabi Muhammad surganya itu yang cinta sama Rasulullah SAW. Siapa yang bilang? Nabi Muhammad SAW. Beliau bilang, man ahya sunnati faqad ahabani. Yang hidupin sunnah-sunnahku, yang ngejalanin ajaranku, kata Rasulullah, maka sungguh dia adalah orang yang cinta kepadaku, kata Nabi Muhammad. Wa man ahabbani kama'i fil jannah. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, kata Rasulullah, dialah yang nanti di surga bareng sama-sama denganku, kata Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bareng masuk surga sama Nabi Muhammad SAW. Kita kalau mau tanya kepada para sahabat Rasulullah, harapan apa yang paling mereka harapkan kepada Allah? Apa yang paling mereka inginkan dari Allah? Mereka bakal semuanya menjawab yang mereka inginkan dari Allah, agar mereka masuk surganya bareng sama Nabi Muhammad, ditempatkan oleh Allah di surga, di tempat yang bersama Nabi Muhammad SAW. Nabi nawarin kepada para sahabat-sahabatnya, apa yang kalian inginkan? Aku doakan untuk kalian doa yang diijabah oleh Allah. Maka mereka menjawab, ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Yang kami harapkan adalah kebersamaanmu ya Rasulullah di surga nanti, kebersamaan sama Rasulullah SAW. Bahkan Al-Habib Ali Al-Habsyi yang mungkin barusan dibacakan kitab Maulidnya Sibtud Durar, beliau mengatakan, maja'ani bijatin min wasliha illa likaunil hibbi fiha qayyama. Beliau bilang, saya rindu surga. Kita semua pengen masuk surga, iya kan? Kita pengen masuk surga, kenapa? Lihat ada bidadari di sana, istana, kenikmatan yang Allah janjikan bakal orang-orang beriman. Tapi lihat, para aulia Allah mereka rindu sama surga, minta sama Allah biar dimasukkan surga. Kenapa? Apakah karena kenikmatan yang di dalamnya? Enggak. Tapi mereka rindu kepada surga. Mereka katakan, kami rindu kepada surga. Kami meminta kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena di surga akan tinggal di situ kekasih kami, Nabi besar Muhammad SAW. Itu harapan mereka kepada Allah ketika meminta surga, biar bisa bareng sama Rasulullah SAW. Ada satu sahabat, bapak-bapak, ibu-ibu, namanya Thauban. Itu sahabat cintanya sama Nabi luar biasa. Itu kalau sehari nggak ketemu Nabi kagak enak hidupnya, nggak bisa hidup. Tiap hari dia tuh mesti ngelihat wajah Rasulullah. Kalau sehari nggak ketemu sama Nabi, nggak ngelihat Rasulullah, udah sakit, nggak bisa hidup. Begini keadaan pecinta. Bapak, ibu-ibu, itu cepat-cepatan yang ngelihat Rasulullah. Kalau sahabat, ini pecinta sejati begini, sehari nggak lihat Rasulullah, stres. Kita stres kalau dikejar utang. Kita stres
Kalau lagi ada masalah urusan kerjaan kita, pernah nggak kita stres karena rindu sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Pernah nggak kita stres, sakit gara-gara rindu? Ini sahabat begini keadaannya, sehari nggak ngelihat Rasulullah dia stres, dia sakit, sehingga tuh nggak ada yang bisa ngilangin stresnya dia, melainkan kalau dia keluar dari rumah ngelihat wajahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, udah bahagia lagi, gembira lagi, ada taubat. Sampai akhirnya suatu hari dia lagi duduk di rumahnya, dia merenung, dia berpikir. Dan beginilah keadaan orang-orang beriman, bapak-bapak, ibu-ibu, selalu merenung, selalu berpikir tentang keadaan dia di akhirat nanti bagaimana. Kita nggak tahu bagaimana ntar kehidupan kita di akhirat. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah dalam surga di akhirat nanti. Sebab itu negeri akhirat, kata Imam Al-Haddad, wa madar illa jannatun liman ittaqa wa narun liman lam yattaqillaha fasma'an. Beliau mengatakan, wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin wa ma hiya illa khattariqi ila al-watan wa madaru illa jannatun liman ittaqa wa narun liman lam yattaqillaha fasma'an. Beliau bilang, nih, kalau kita mau ngebandingin antara kehidupan dunia sama kehidupan akhirat, kehidupan dunia cuma tempat lewat doang, cuma sekedar jalan untuk menempuh perjalanan panjang nih. Apa itu kehidupan yang sesungguhnya adalah negeri akhirat? Dan negeri akhirat cuma satu di antara dua tempat, surga bagi yang taat atau neraka bagi orang yang berpaling dari Allah. Mudah-mudahan kita jadi orang yang taat, jadi hamba-hamba Allah yang saleh. Wah, ini Sayyidina Thauban, satu kali dia lagi duduk di kamarnya, dia merenung bahwasanya hari kiamat bakal datang, hari yang menakutkan, hari di mana kita semuanya dibangkitkan oleh Allah untuk diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, pernahkah kita merenung tentang keadaan kita di hari kiamat bagaimana saat kita diadili oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini kita harus merenung. Berapa banyak orang cuma merenung urusan dunianya, urusan dia pikirin, dia pusing, dia nggak merenungkan, nih besok saya makan bagaimana ya, duit bagaimana masuknya, cuma bisa ngerenung tentang urusan itu. Pernah nggak kita merenung besok di hari kiamat keadaan anda mente bagaimana? Pernah nggak? Orang yang punya iman sama Allah selalu merenungkan hal yang demikian. Allah bilang, ala yadunnu ulaika annahum mab'udun li yaumin 'adzim yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Allah bilang, tidakkah mereka memikirkan, merenungkan bahwa mereka semuanya akan dibangkitkan oleh Allah untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Allah bilang begitu, ngingetin kita. Karena itu banyak mikir, banyak renung, pikirkan apa persiapan kita di hari kiamat. Ini Thauban dia merenung, hari kiamat bakal datang. Dan di hari kiamat ketika Allah kumpulkan sekalian hambanya, sekalian makhluknya untuk diadili, saat itu hanya ada dua kelompok yang disebutkan oleh Allah, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, kelompok di surga dan kelompok di neraka. Thauban bilang, dan itu waktu hanya dua kelompok, gak ada kelompok ketiga. Anda yang main di kelompok yang mana, hadirin wal hadirat? Kita ini di kelompok yang mana? Kelompok orang surga atau orang neraka? Gak ada yang tahu. Kita cuma bisa berangan-angan doang, kita cuma bisa berharap doang. Tapi yang mewujudkan harapan kita cuma Allah. Mudah-mudahan Allah wujudkan harapan kita. Ini Thauban berpikir cuma ada dua kelompok, orang surga atau orang neraka. Ya udah deh, saya berangan-angan, mudah-mudahan saya masuk surga. Ya cuman surga seperti tadi kita bilang tingkatannya banyak. Surganya Nabi Muhammad sama surganya kita beda. Dia merenung, berarti Nabi Muhammad surganya paling tinggi. Saya pun kalau masuk surga belum tentu sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di atas, saya di bawah. Dia bilang, ya Allah, artinya kalau saya masuk surga, saya harus berpisah dari Rasulullah. Iya, Nabi di atas, surganya saya. Walaupun surganya saya tinggi, tetap nggak sampai sama Nabi. Dia sedih, dinangis, ya Allah, apa enaknya surga kalau saya nggak ketemu sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa nikmatnya surga kalau di situ kagak ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa enaknya kenikmatan surga ketika saya jauh dari Rasulullah, katanya Thauban. Itu kalau masuk surga. Itu kalau masuk surga. Adapun kalau saya nggak masuk surga, masuk neraka, naudzubillah, selama-lamanya saya nggak bakal jumpa sama Rasulullah. Nangis Sayyidina Thauban ketika dia merenungkan hal yang demikian.
Dia nangis. Kenapa? Dia menyadari kalaupun masuk surga nggak bakal ketemu sama Nabi. Dia nggak bisa hidup. Dia sakit-sakitan itu waktu, nggak bisa makan, stres. Kenapa? Sadar kalau dirinya walaupun masuk surga nggak bakal ketemu Nabi. Ini yang ada di benaknya seperti itu. Dia nangis mengeluh. Sehari aja hidup di dunia nggak ketemu Rasulullah, dia stres. Apalagi di akhirat udah masuk surga nggak ketemu Rasulullah, kagak enak. Dia nangis. Dia nangis, disediain makan, kagak bisa makan, stres sudah, sampai dia sakit, gak makan, tiap hari nangis. Nangis kenapa? Nangis tahu bakal berpisah dari Rasulullah SAW. Hadirin, pernah gak kita nangis rindu sama Rasulullah? Pernah gak? Nangis dikejar hutan sering, bapak-bapak ibu-ibu. Nangis putus cinta anak-anak muda sering. Tapi pernahkah kita nangis rindu sama Rasulullah? Pernahkah kita nangis karena cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tobat nangis sampai sakit, sampai sekarat, hampir mati. Begini keadaan cinta sejati. Cinta menyiksa pemiliknya sampai begini. Tapi inilah cinta sejati. Nabi biasanya tiap hari pasti ngelihat tobat. Ini sahabat, ini udah berapa hari gak ketemu karena sakit. Sampai akhirnya Nabi nanya, aina taubat? Mana taubat? Kok udah berapa hari gak kelihatan? Akhirnya sahabat bilang, ya Rasulullah, taubat sakit. Nabi bilang, ayo deh kita jenguk. Berangkat Nabi sama para sahabatnya ke rumahnya taubat. Dapetin taubat udah sakit parah, sekarat sudah, hampir mati. Nabi ngelihat keadaannya sedih. Sebab Taubat dulu sehat, segar bugar, tahu-tahu kurus, kering, sakit-sakitan, udah hampir mati. Nabi nanya, ya Taubat, man ladzi asabah, mabik, apa yang terjadi kepadamu? Apa yang menimpa dirimu? Apa jawabnya Taubat? Ya Rasulullah, yang membuat aku seperti ini adalah mahabbatak ya Rasulullah. Kecintaanku kepadamu yang membuat diriku seperti ini. Nabi mendengar begitu nangis Rasulullah. Terharu. Cinta membuat Taubat seperti ini. Sampai akhirnya Nabi bilang, coba ceritakan apa yang terjadi. Diceritain sama Taubatnya, Rasulullah, saya satu kali merenung. Saya berpikir kalau masuk surga, kau di atas, saya di bawah. Apa nikmatnya surga kalau saya gak berjumpa denganmu? Itu kalau masuk surga. Kalau masuk neraka, selamanya gak berjumpa. Apa nikmatnya ini hidup jauh darimu? Yang aku harapkan adalah kebersamaan dengan dirimu. Nabi gak bisa jawab. Memang inilah kenyataannya. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa firman-Nya? Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa man yuti'illaha war rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi 'alima." Yang artinya barang siapa yang taat sama Allah, yang taat kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW, maka sungguh nanti di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan bersama orang-orang yang dimuliakan Allah. Siapa mereka? Para nabi-nabinya Allah, termasuk Nabi Muhammad SAW, para siddiqin, syuhada, wassalihin, dan mereka adalah sebaik-baiknya pendamping di akhirat nanti, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tiap orang yang taat sama Allah, yang taat sama Rasulullah, ambil kabar gembira untuknya. Hari kiamat dia bersama Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita masuk surga sama Nabi Muhammad SAW. Cuman pulang dari sini bapak-bapak ibu-ibu, kita biar makin taat sama Allah, biar kita makin taat sama Rasulullah SAW. Kewajiban yang Allah wajibkan sama kita, coba kita introspeksi diri kita. Ini berapa banyak kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, terus kita lalaikan, gak kita jalankan. Atau anak kita lalaikan, atau keluarga kita melalaikan. Itu perkara yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Kita ini hidup di dunia sementara. Sepanjang apapun kita hidup, kita bakal mati dan kita bakal dituntut, dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanya diri kita, ini kewajiban yang Allah wajibkan sama kita udah kita jalani apa belum?
Kalau emang udah jalanin, alhamdulillah, minta sama Allah biar dikasih istiqomah. Tapi kalau masih ada yang belum, introspeksi, pulang dari sini, itu kewajiban-kewajiban yang kita lalaikan atau yang dilalaikan oleh anak dan keluarga kita. Mulai detik ini kita berdamai sama Allah. Makin kita taat sama Allah, kewajiban kita dijalankan sama anak keluarga kita dengan sebaik-baiknya. Ini kata kita sejati. Dan inilah yang membuat seseorang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus introspeksi diri. Maksiat apa? Maksiat apa yang hingga detik ini kita masih istiqomah ngejalaninnya? Istiqomah kita memaksiat. Maksiat ghibah, namimah, ucapan yang dusta, kemaluan kita bikin maksiat, tangan kita bikin maksiat, lisan kita bikin maksiat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati adalah yang mana orang-orang Islam lainnya selamat dari kejahatan tangan dan ucapan ini orang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita tanya sama diri kita. Maksiat apa yang hingga detik ini masih kita lakukan? Masih dilakukan oleh anak dan keluarga kita? Maksiat apa yang masih tetap subur di dalam rumah tangga kita? Tanya sama diri kita, introspeksi. Kalau memang masih ada kemaksiatan tersebut dalam diri kita, dilakukan sama anak keluarga kita, ada di dalam rumah tangga kita, mulai sekarang kita berdamai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dicintai sama Nabi Muhammad, gembirakan hati Rasulullah dengan cara kita menjauhi kemaksiatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dekatkan Rasulullah di dalam kehidupan kita dengan menjalankan ajarannya dan menjauhi segala larangannya. Buktikan cinta kita dalam hal ini kepada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bakal kita bawa di nasihat pulang. Kita pengen berdamai sama Allah. Kita pengen keadaan kita lebih baik. Tiap tahun kita alhamdulillah kita bikin perayaan maulid macam begini. Kita pengen juga tiap tahun keadaan kita makin lebih baik. Anak-anak kita pun kalau masih ada di rumah kita, wanita-wanita yang masih buka aurat, belum pakai jilbab, ayo dikasih tahu, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Ini tugasnya tiap seorang ayah, seorang laki-laki di rumah untuk mendidik wanita-wanitanya di rumah untuk menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan kepada mereka. Lihat pergaulan anak-anak kita, jaga pergaulan mereka, periksa handphone anak-anak kita. Jangan sampai ada kotoran di dalam handphone anak keluarga kita. Jangan sampai ada kotoran yang dimurkai Allah di dalam handphone kita yang kita pegang. Kan nggak pantas hadir maulid tapi di handphonenya penuh sama kotoran. Hadir maulid sujud di masjid, di kantongnya handphone yang penuh dengan hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saatnya kita balik sama Allah. Ini saatnya kita berdamai sama Allah. Mudah-mudahan Allah pimpin kita ke jalan yang Allah ridhai. Walhamdulillah, ini Allah sayang sama kita. Makanya Allah kumpulkan kita di sini untuk hadir bersama para ulama-ulama kita di sini. Banyak banget. Banyak banget para kiai di sini yang hadir bersama kita, ulama-ulama yang saleh yang diridhai oleh Allah. Biar kita ikutin jejak mereka, jalan mereka, dan juga kita cintai keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Almar'u ma'aman ahabbuna wa fil munggala. Mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosa kita. Allah masukin kita ke dalam surga Nabi bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah kasih kita keberkahan di dalam hidup kita. Allah kasih kita rezeki yang berkah, bisa pergi haji ke Baitullahil Haram, wa ziarah kubur Nabi Muhammad alaihi afdhalus salam wa azka salam. Ini sekarang kita sama-sama ngumpul bersolawat sama Nabi Muhammad. Kapan coba kita bisa diri di depan makamnya Rasulullah? Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah, bisa berziarah ke makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabbal Alamin, itu tempat yang paling diijabah doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ente pergi ke kanan ke kiri untuk diijabah doa, ambil kabar tempat paling mustajab di hadapan makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tempat yang paling mulia di muka bumi, itulah makamnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dimuliakan Allah, bisa sampai ke situ, bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini saat datang ajal, setelah umur panjang dalam keadaan taat, dalam keadaan yang diridhai Allah, saat datang ajal kita, mudah-mudahan usia kita ditutup oleh Allah dengan mengucap kalimat La ilaha illallah
Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Ya Rabbal alamin wa ya ajudal ajwadin. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina ya Rabb birahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadillu man walait, ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كثير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير، وأنت عالم بها وبصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين، واليوم لقائك من الذاكرين، وأحينا بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين، واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم إنا نسألك خير الحياة، اللهم إنا نسألك خير الحياة، اللهم إنا نسألك خير الحياة وخير الممات وخير ما بينهما وخير ما بعد ذلك، ونعوذ بك من شر الحياة، ونعوذ بك من شر الحياة وشر الممات وشر ما بينهما وشر ما بعد ذلك. اللهم أحينا حياة السعداء، اللهم أحينا حياة السعداء، حياة من تحب بقاءه، وتوفنا وفاة الشهداء، وتوفنا وفاة الشهداء، وفاة من تحب لقاءه. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، ونستعيذ بك من سوء الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. بما